Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Video ini adalah kelanjutan dari seri Arduino KWH meter bidireksional dengan fitur tambahan yang lebih advance, yaitu pada tampilan dan software Arduino Sketch yang akan dijelaskan di video ini. Sensor input masih tetap, yaitu sensor arus dan sensor tegangan. Setelah menikmati video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, atau komen. Selanjutnya, mari kita mulai. Gambar sebelah kiri adalah tata letak yang lama, sedangkan gambar sebelah kanan adalah tata letak yang baru, yang lebih sederhana dan kompak, tentu saja dengan box yang baru. Selain pergantian box secara modul tetap sama, yaitu modul power supply dan sensor tegangan, termasuk buzzer dan pembagi tegangan tengah yang disolder menjadi satu pada PCB universal. Modul Arduino Nano. Modul display OLED 128x64 pixel menggantikan display LCD 20x04 sebelumnya. Tambahan modul komunikasi NRF24L01 agar bisa di remote monitoring. Untuk sensor arus, karena terpasang eksternal, yaitu di dalam box utama MCB distribusi, maka hanya disediakan jack input saja. Di video ini dapat dilihat penempatan sensor arus dalam box MCB distribusi dengan kabel yang menuju ke box KWH meter. Display OLED terlihat kecil yang merupakan kekurangan dibandingkan dengan LCD display, tetapi memiliki keunggulan dalam menampilkan lebih banyak informasi. Tata display sebelumnya. Rencana LCD display matrik 20x4 dibuat terlebih dahulu dalam Excel yang menunjukkan V tegangan, A ampere, sek, timer mundur dalam detik, VA daya semu, PI atau X daya impor dan ekspor, VAR daya reaktif, I KWH impor, E atau X KWH ekspor, F frekuensi, dan PF power factor. Karena menggunakan OLED display 128x64 pixel, terlalu rumit untuk dibuat matrik pixelnya, sehingga akhirnya menggunakan cara coba-coba trial and error. Display di atas merupakan kombinasi dua ukuran teks, yaitu teks ukuran 2 besar untuk pembacaan rutin dan teks ukuran 1 kecil untuk pembacaan tidak rutin. Dari layout display di atas, saya membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengukuran sebelah kiri dan bagian pencatatan harian untuk KWH impor-ekspor sebelah kanan. Pada bagian sebelah kiri yang ditampilkan adalah tegangan, arus, power factor dalam persen, frekuensi, daya watt, impor atau ekspor, KWH impor, KWH ekspor. Pada bagian sebelah kanan yang ditampilkan adalah pencatatan KWH impor-ekspor selama 1 minggu. Saya tekankan kembali bahwa tanpa adanya penambahan komponen, saya dapat menampilkan data lebih banyak yang merupakan fitur tambahan. Jadi disinilah pentingnya update programmingnya Arduino Sketch. Saat ini untuk tampilan bagian kanan, saya masih kesulitan memahami fungsi array, karakter, dan string di Arduino. Sehingga dalam video ini saya tetap menggunakan fungsi array bilangan float. Untuk itu saya definisikan float str event 16, yaitu berupa array float dengan anggota sebanyak 16 sebagai rekor KWH impor dan ekspor, dengan catatan untuk str event 0 dan str event 1 sebagai dummy data untuk memudahkan dalam programming sketch-nya. Fungsi subroutine ini berguna untuk menggeser satu baris ke bawah dalam tampilan catatan harian dari KWH impor dan KWH ekspor. Subroutine ini mengatur tampilan pada bagian sebelah kanan dengan pengaturan letak pixelnya, sumbu X dan Y secara coba-coba. Tadinya, subroutine ini berfungsi untuk menampilkan tampilan yang rapi untuk 4 digit besar dengan spasi dan 4 digit kecil dengan angka 0 untuk tipe sama dengan 2. Akhirnya hanya dipakai untuk 4 digit besar saja. Sebagai contoh, tampilan WI 3 digit besar
tampilan KWAI 4 digit besar, tampilan KWHE 2 digit besar. Subroutine ini berfungsi untuk mengatur tampilan 2 digit yang rapi. Sebagai contoh, tampilan ampere 1 digit besar, tampilan power factor 2 digit besar, tampilan frekuensi 2 digit besar. Untuk subroutine tampilan 3 digit, pada prinsipnya sama dengan subroutine display 2 digit, jadi tidak perlu saya tampilkan di sini. Ini adalah video yang paling update dari tampilan display yang diambil untuk keperluan YouTube ini. Terima kasih telah menikmati video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum.